Selamat datang di materi Microsoft Access. Pada kesempatan ini kita akan belajar bagaimana membuat kode barcode untuk nama barang menggunakan aplikasi Microsoft Access. Nah, ini adalah report hasil keluaran dari data barang. Nah, ini berupa barcode ya. Barcode, kemudian nama barang dan juga harga barang. Nah, untuk bisa menggunakan kode barcode pada Microsoft Access, kita harus mendownload aplikasi terlebih dahulu. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita download aplikasinya terlebih dahulu, buka di browser, terserah mau menggunakan Firefox ataupun Chrome, itu tidak jadi masalah. Kemudian di pencarian kita ketik download kode 39 font free. Nah, lalu pilih yang free kode 39 barcode. Ini kita ambil. Nah, kemudian langsung saja klik link download now. Nah, kemudian kita tunggu proses downloadnya selesai. Kemudian file hasil download di sini berupa zip. Ini harus kita ekstrak terlebih dahulu. Caranya klik kanan, lalu pilih extract here. Nah, kemudian kita install aplikasinya. Yang ini ya, ID Automation kode 39 free phone ini. Diklik saja, pilih yes. Ini next, setujui, next lagi, next, next. Ini juga sama, next. Tidak perlu kita create di desktop untuk ikonnya. Lalu install. Next. Ini adalah proses terakhir ya, jadi kita pilih finish. Nah, seperti itu cara penginstalnya, lebih mudah dan bisa langsung kita gunakan. Nah, setelah kita selesai mendownload dan juga menginstal aplikasi tersebut, selanjutnya kita kembali ke Microsoft Access, kemudian kita buat tabel baru. Nah, di sini tabel yang saya gunakan adalah tabel barang. Desain view-nya adalah sebagai berikut. Saya menggunakan kode barang untuk data utamanya ya. Kode barang di sini saya jadikan primary key-nya. Kemudian data tipenya di sini adalah short tag, panjang karakternya saya gunakan 25. Kemudian nama barang ini juga short tag, panjang karakternya ini bisa kita sesuaikan misalkan 30. Nah, untuk harga data tipenya saya gunakan currency ya. Nah, seperti ini. Nah, formatnya currency, kita dapat mengambil format rupiah ya, seperti ini. Nah, kemudian kita simpan. Setelah selesai kita simpan, ini kita close saja. Setelah itu, kita akan buat form input barangnya ya, berdasarkan dari tabel barang ini. Nah, ini kita klik seperti ini, pilih menu create, setelah itu pilih form. Ini diklik saja. Nah, akan secara otomatis menampilkan data tabel barang. Nah, karena di tabel barang ini sudah saya buat beberapa data, makanya di sini muncul datanya ya. Nah, ini kita desain kembali dari awal. Caranya klik kanan, lalu pilih design view. Oke, seperti ini dulu. Kemudian kita simpan, namanya menjadi form barang. Oke. Nah, sekarang kita akan jalankan ya. Nah, kita simpan dulu atau kita tambahkan beberapa data.
Nah, setelah kita menambahkan beberapa data, ini kita tutup saja form barangnya ya. Nah, lalu kita buka di tabel barang untuk memastikan apakah data-data tersebut terinput atau belum. Nah, di sini sudah terinput beberapa data barang ya. Nah, yang terakhir kita akan membuat report. Nah, ini kita close dulu. Karena di sini reportnya berbentuk label, nah untuk pembuatan reportnya agak sedikit berbeda ya, seperti video-video sebelumnya atau materi-materi sebelumnya. Nah, kita klik tabel barang, lalu pilih create, kemudian masuk ke tab atau grup report. Nah, kemudian kita pilih label. Nah, diklik labelnya. Nah, kemudian kita gunakan ukuran yang C2166. Kemudian kita next saja. Nah, di sini di label wizard ini kita bisa tentukan huruf dan juga ukuran yang akan kita gunakan. Nah, juga warna hurufnya ya atau warna tulisannya bisa kita tentukan di sini terlebih dahulu. Nah, jadi kita gunakan yang ada saja. Ini kita next. Nah, kemudian kita akan menyusun field pada label yang akan kita tampilkan laporannya. Yang pertama dari kode barang dulu. Nah, kemudian ini kita enter sehingga seperti ini ya, kursornya berada di bawah. Setelah itu kita masukkan nama barang. Kemudian ini kita enter. Kemudian kita masukkan harga. Nah, maksudnya seperti ini tampilannya agar tersusun ya dari bawah ke atas. Jadi secara vertikal data itu ditampilkan. Nah, setelah itu next. Nah, ini kita sort by kode barang saja, masukkan nama barang dan juga harga. Lalu next. Nah, kemudian untuk namanya ini bisa kita ganti ya, misalkan contohnya label harga. Setelah itu kita langsung desain saja ya, jadi pilih yang modify the label design, lalu pilih finish. Nah, kemudian kita akan geser yang harga terlebih dahulu, nama barang kita sejajarkan seperti ini. Nah, untuk harga ini bisa kita sedikit tebalkan. Nah, kemudian ini untuk di tengah, nama barang juga sama di tengah, kode barang juga sama ya, berada di tengah. Nah, ini kita geser kembali agak sedikit ke bawah. Nah, sekarang kita akan simpan, lalu kita akan coba jalankan. Nah, di sini masih standar ya, masih sama seperti data yang ada pada tabel dan barcode-nya belum kelihatan. Nah, kita kembali desain ya. Nah, kemudian pada field kode barang ini kita klik, kemudian masuk ke menu home. Nah, kemudian pilih group text formatting, lalu kita ganti jenis fontnya. Kita geser. Lalu pilih ID Automation HC39M. Nah, ini font yang tadi aplikasinya kita download ya. Kita klik seperti ini sehingga terbentuk atau tampil dalam bentuk barcode ya. Ini kita geser saja agar kelihatan. Kemudian kita simpan. Nah, sekarang kita akan cek lagi. Nah, sekarang udah kelihatan ya dalam bentuk barcode. Nah, jadi kelihatan seperti itu. Jadi kalau misalnya kurang besar untuk barcode-nya ini bisa kita perbaiki ukurannya.
kemudian masih bisa kita perindah lagi tampilannya. Kembali ke menu desain. Setelah itu pilih tab desain atau menu desain, kemudian cari Retegel ya. Nah, kemudian ini kita simpan atau letakkan di sini. Nah, lalu posisi untuk Retegel ini itu harus berada di belakang. Caranya klik kanan, lalu pilih position, setelah itu send to back. Nah, kemudian untuk kode barang, ini back style-nya di tab format ya, di property sheet. Ini kita pilih transparan. Kemudian border style-nya juga kita pilih transparan seperti ini. Nah, sekarang kita akan lihat hasilnya. Nah, sudah seperti ini ya, sudah seperti label harga. Nah, demikian bagaimana cara menampilkan atau membuat barcode data barang menggunakan Microsoft Access. Semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.